Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas isu politik yang kembali panas dan menyebabkan IHSG dan juga saham-saham big banks anjlok lagi. Jadi kita akan membahas dan juga menganalisa, lalu kita akan menerapkan strategi di saham-saham big banks seperti BBRI, BBCA, Mandiri, dan juga BBNI guys ya. Lalu kita pun akan bahas tanggal yang menentukan arah market. Nah jadi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi silahkan simak sampai akhir. Nah untuk IHSG hari ini memang turun guys ya, 0,87% di level 7.488 setelah kemarin mencetak all time high ya di 7.500-an. Ternyata hari ini anjlok disertai dengan pelemahan rupiah. Jadi rupiah kita ini melemah kembali ya. Kalau misalkan chartnya ini naik ya, maka artinya rupiah ini melemah guys ya. Hari ini pelemahannya 1%-an di level 15.675 rupiah per 1 USD-nya. Jadi hari ini itu ada demo yang cukup besar guys ya, di mana pagar DPR itu jebol dan temboknya juga dipanjat. Ini akibat demo penolakan rancangan undang-undang pilkada yang sedang dibahas oleh DPR. Dan demo ini juga memang sangat disoroti ya oleh media asing dan juga menyinggung terkait perebutan kekuasaan. Jadi RUU DPR ini, RUU Pilkada ini ya guys yang sedang dibahas oleh DPR itu menyiratkan ada beberapa pihak yang ingin melancarkan sebuah entitas gitu guys ya untuk menang pilkada tanpa lawan. Nah, ini di sini teman-teman harus paham dulu permasalahannya. Jadi jangan menjudge dulu gitu guys ya. Oh, ini bahas politik enggak guys. Di sini kita mencari tahu masalahnya dulu, baru kita lihat nih, ya apa yang akan terjadi. Sebenarnya ada dua kemungkinan guys ya. Kemungkinan A dan juga kemungkinan B. Kalau kemungkinan A terjadi kita harus gimana? Kalau kemungkinan B terjadi kita harus gimana? Nah, ini yang penting. Karena ini menyangkut strategi investasi kita, yang menyangkut uang kita juga gitu guys ya di saham. Jika kita bisa memanfaatkan kondisi ini, maka kita akan untung. Tapi sebaliknya, jika kita hanya berdiam diri atau tidak memanfaatkan peluang, maka investasi kita ya akan stagnan aja gitu guys ya. Mungkin saat ini ya teman-teman floating loss dan santai aja gitu ya. Itu pun gak masalah selama sahamnya bagus seperti itu. Nah jadi di sini kita tidak membahas partai politik, di sini kita tidak bahas ataupun memilih ataupun condong ke salah satu partai gitu guys ya. Di sini tidak ada kecenderungan kita memilih satu partai politik, tapi di sini kita cenderung untuk mencari permasalahan dan juga menitik beratkan permasalahan tersebut dan mencari solusinya agar kita punya strategi yang lebih bagus lagi. Maka dari itu tadi saya singgung guys ya, ada tanggal-tanggal penting ya terkait dengan pilkada ini yang bisa merubah arah market. Dan ada penolakan juga guys ya dari oposisi yang saat ini memang kebetulan oposisinya adalah PDIP yang masih akan tetap menolak rancangan undang-undang pilkada yang kemarin itu sudah dirubah juga ya oleh Mahkamah Konstitusi. Yang setelah Mahkamah Konstitusi itu memutuskan ya terkait dengan threshold, DPR ini langsung rapat dadakan gitu guys ya, sehingga hal ini dinilai ada potensi ya guys ya demokrasi itu diinjak ya oleh beberapa pihak ya seperti itu. Jadi ini cukup chaos lah ya di media sosial, cukup chaos, tapi kita melihat memang yang demo itu baru mahasiswa saja. Jadi PDIP tetap akan daftarkan calon di Pilkada Jakarta guys ya. Jadi ya kalau misalkan demokrasinya berjalan baik ya, kalau demokrasinya berjalan bagus di Pilkada 2024 ini, maka seharusnya tetap ada lawan. Misalkan si A lawan si B gitu guys ya. Jadi jangan sampai satu koalisi itu suaranya atau orang-orangnya atau partai politiknya itu lebih besar dibandingkan satu entitas ini atau satu oposisi ini, yaitu dalam kasus ini adalah PDIP. Ya, jadi ketika nanti PDIP melawan koalisi tersebut ya guys ya, maka itu bisa dikatakan bahwa demokrasinya berjalan lancar. Tapi sebaliknya nih, kalau misalkan koalisi itu menang pilkada tanpa lawan, nah ini adalah yang menjadi permasalahan di mana masyarakat tidak suka bahwa ada satu entitas yang menang tanpa adanya kompetisi gitu guys ya. Jadi tetap harus ada lawannya, tetap harus ada oposisinya. Ibarat waktu Pilpres kemarin kan ada Pak Prabowo ya lawan Pak Anies dan juga Pak Ganjar gitu ya. Itu kan dari berbagai parpol gitu ya. Nah, di pilkada ini juga seharusnya seperti itu. Tetap harus ada lawannya gitu guys ya. Inilah yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi setelah kemarin Mahkamah Konstitusi ya guys ya, atau MK mengubah persyaratan pencalonan, nah, malamnya DPR itu langsung kebut ya guys ya untuk membahas ya rancangan undang-undang pilkada ya guys ya di malam sebelumnya.
Jadi hari ini langsung chaos ya di media sosial juga masih banyak diributkan, dan kita melihat malah banyak kekhawatiran ya di mata investor. Padahal kita bisa membuat penurunan ini menjadi sebuah peluang, dan kita harus siap dengan peluang ini guys ya. Tapi memang ini akan berjalan beberapa hari ke depan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat guys ya di infopemilu.kpu.co.id di websitenya KPU ya guys ya, maka teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa tanggal yang cukup penting ya guys ya, yaitu di tanggal 24 Agustus sampai 26 Agustus ini menjadi pengumuman pendaftaran pasangan calon. Setelah terakhir di tanggal 19 Agustus kemarin itu adalah pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan ya guys ya. Jadi ini tanggalnya cukup penting nih, apakah nanti pendaftaran pasangan calonnya ini akan diterima oleh KPU dan juga Bawaslu atau tidak ya guys ya. Kalau misalkan memang rancangan undang-undang ini benar-benar disahkan oleh DPR, maka kemungkinan besar ini adalah untuk menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal secara secara politik ya guys ya, Mahkamah Konstitusi itu mengikat dan tidak bisa dibatalkan. Tapi kalau misalkan ada undang-undang ya dari DPR, maka kemungkinan besar ini akan melawan keputusan MK yang sudah disahkan. Nah, inilah yang menjadi permasalahannya gitu guys. Jadi pada tanggal 24 sampai 26, bahkan sampai tanggal 29 Agustus ya guys ya, sampai akhir Agustus ini ada potensi marketnya akan turun ataupun sideways ya guys ya, seperti itu. Ini baru potensi aja, saya melihatnya seperti itu. Jadi tanggal 24 sampai 29 Agustus ada potensi market akan turun ataupun marketnya akan sideways ya, belum akan naik lagi seperti itu. Tapi apakah di saham itu banyak saham sudah mahal? Enggak juga. Di market itu masih banyak saham yang murah. Jadi peluang masih terbuka lebar. Dan kalau misal teman-teman take profit pun ya tidak ada masalah, nanti teman-teman bisa masuk lagi di saham yang masih murah seperti itu guys ya. Jadi take profit itu bukan masalah, take profit itu bukan kesalahan, dan take profit itu bukan timing the market. Tapi kita ingin mencari peluang di saham lain yang harga sahamnya masih murah dan belum naik tinggi seperti itu guys ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan ya, memang hari ini IHSG-nya merah ya guys ya, dalam kondisi atau situasi di mana politik Indonesia ini semakin memanas. Dan kalau misal kita perhatikan juga dari saham-saham hari ini guys ya, saham big banks rata-rata anjlok ya. Yang paling besar penurunannya adalah saham BBNI. Padahal BBNI hari ini rilis laporan keuangan kuartal 2 guys ya, pada pukul 5. Ya, nanti pukul 5 katanya akan ada rilis laporan keuangan untuk kuartal 2 saham BBNI. Tapi hari ini anjlok ya, 3,2%-an untuk saham BBNI-nya. Nanti kita akan bahas juga ya guys ya, target pembelian saham BBNI yang akan saya lakukan dan akan bisa menjadi peluang juga untuk teman-teman yang kemarin mungkin merasa ketinggalan ya guys ya di saham BBNI. Lalu ada Bank Mandiri juga yang hari ini minus 2,76%, lalu ada BBRI hari ini minus juga 0,98%, dan BBCA minus 0,96%. Dan nanti sore saya pun akan update ke teman-teman guys ya, setelah foreign flow dan juga broker summary-nya bisa dibuka, saya akan update ke teman-teman apakah saham-saham big banks ini masih ada inflow atau ada outflow. Nah, jika ada inflow, teman-teman hold juga nggak masalah. Ya, teman-teman hold atau nanti tambah muatan juga tidak masalah. Tapi jika ada outflow, nah teman-teman nanti bisa masuk lagi. Seperti itu guys ya. Tapi dengan catatan ya masuknya di harga yang lebih murah gitu guys ya. Hari ini BRIS juga turun ya. Yang hijau hari ini kita lihat hanya BNLI ya guys ya. Bank Permata itu naik 24%-an. Lalu ada saham Adaro ya yang hari ini juga menguat 3%, UNTR juga naik 4,27%. Lalu ada Aman Mineral yang hari ini naik 2%, ya Brand juga minus ya, tapi ya masih oke lah. Telkom hari ini juga semakin murah guys ya, 1,68% minusnya. Lalu ada Astra International hari ini juga ada normal correction 1,48%. Nah, di sini kita akan fokus membahas saham-saham big banks ya guys ya. Ada saham BBRI, BBCA, BMRI dan juga BBNI seperti itu. Ya, kalau misal kita perhatikan hari ini saham-saham big banks rata-rata itu anjlok ya, kecuali Bank Permata ya guys ya. Bank Permata hari ini naik 24%, lalu PNBN juga naik 2%. Ya bank-bank kecil lah ya, kecuali untuk bank-bank besarnya hari ini rata-rata itu mengalami koreksi.
Langsung saja guys ya ke saham BBRI guys. Untuk BBRI hari ini ada koreksi ya 0,98% di level 5050. Tapi ya mohon maaf ya karena pada pukul 16.44 ini broker summary-nya belum bisa terlihat, tapi nanti kita akan update lagi teman-teman. Jadi di sini kita melihat ya bahwa BBRI ya guys ya akan retest lagi di resisten sebelumnya yang untuk sekarang ini menjadi area support guys ya di sekitar 4980. Sorry guys, di 4950 sampai 5000 ya guys ya. 4950 sampai 5000 itu menjadi support terdekat ya untuk saham BBRI. Jika jebol support tersebut, maka ada potensi BBRI ini akan nge-swing. Ada potensi akan nge-swing dulu guys ya. Target kita itu di sekitar 4750 sampai 4800 ya sebenarnya. 4800 ya masih oke lah. Nah, semoga saja nanti pergerakannya seperti ini guys ya. Jika memang ada koreksi ya sampai dengan tanggal yang tadi kita bahas, ya di mana kondisi politik belum stabil juga ya guys ya di sampai akhir Agustus ini, maka BBRI ada potensi melemah sampai 4800-an dan kita akan coba incar di harga ini guys ya di 4800, dan semoga saja jika nanti kondisinya stabil ya tidak harus turun ke 4800, di 4900 pun mungkin akan kita serok ya guys ya untuk saham BBRI-nya seperti itu. Karena di beberapa waktu sebelumnya pun memang BBRI ini ketika dia naik kembali itu tidak mulus guys, tidak terus naik ya. Ada beberapa normal correction, ada beberapa area higher low yang dicatatkan oleh saham BBRI. Bahkan sempat retest kembali di MA 150-nya. Ya dia sempat retest lagi, tapi setelah itu setelah kondisinya sudah mulai pulih, sudah mulai membaik, maka saham BBRI ini bisa naik ya sampai pembagian dividen. Nah, jadi untuk BBRI pun memang ada big event yaitu pemangkasan suku bunga yang akan berdampak sangat positif untuk saham sektor perbankan, termasuk BBRI yang kita lihat ada peluang ya guys ya untuk bisa retest di level support sebelumnya. Kita akan coba tunggu di sekitar 4800 sampai 4900-an. Selanjutnya untuk saham BBNI guys ya, hari ini sih sebenarnya cukup dalam ya, turunnya 3,21%, dan kita melihat masih tertahan di support MA 150 di 5275. Jadi untuk BBNI semoga saja nanti labanya pada kuartal 2 itu bagus ya, agar penurunannya pun tidak terlalu dalam. Tapi jika teman-teman ingin nawar harga saham BBNI ya guys ya, bisa coba watch di sekitar 5130. Ya di 5130 guys ya, atau 5100-an lah untuk saham BBNI. Teman-teman bisa watch ya guys ya di level ini ya di 5130. Dan teman-teman perhatikan ya, ketika BBNI ini juga all time high, maka tidak sepenuhnya perjalanannya itu mulus ya guys ya. Tetap ada koreksi, tetap ada higher low. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan koreksi seperti ini untuk tambah muatan di saham BBNI. Atau yang belum punya juga bisa incar di harga yang lebih murah ya guys ya. Karena kalau misal kita bandingkan upside-nya, BBNI dan juga BBRI ini memiliki upside yang paling menarik di antara semua saham big banks. Selanjutnya ada saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini sempat turun ya ke area low di 6.925, tapi naik lagi dan closing di 7.050-an guys. Jadi untuk Bank Mandiri, apakah ada potensi turun di bawah 7.000? Kalau saya lihat sih peluangnya ada. Ya, ada peluang Bank Mandiri ini bisa turun ya di bawah level 7.000, dan kita akan coba tunggu di sekitar 6.700 sampai 6.800-an untuk saham Bank Mandiri guys ya. Kalau misal kita lihat memang volume transaksi hari ini sih merah guys ya, tapi nantilah kita akan coba cek ya, lagi ya agar valid ya guys ya, agar kita konfirmasi ke teman-temannya itu valid dan tidak ngawang-ngawang gitu ya. Kita based on data, apakah datanya memang ada kecenderungan distribusi dan harga sahamnya bisa terkoreksi. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika ada koreksi kita harus siap ambil. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin cashnya sudah habis, sedang floating loss, ya udah di hold aja juga tidak masalah. Untuk invest jangka panjang, saham big banks masih sangat bagus. Lanjut ke BBCA guys ya. BBCA pun ada potensi retrace ya, seperti di beberapa perdagangan sebelumnya. Di sini ada retrace ya, di sini juga ada retrace sekitar 9.700 sampai 9.800. Untuk BBCA saat ini kita melihat guys ya ada potensi turun ya. Kalau misalkan kondisi politiknya juga masih panas ya, masih tidak stabil, bisa turun sampai di level 10 ribuan. Jadi teman-teman coba tunggu di level sekitar 10.000.
Oke guys, jadi gini ya, untuk investor asing itu sebenarnya tidak suka dengan instabilitas di suatu negara, baik itu instabilitas dari politik atau ketidakstabilan dari faktor ekonomi. Jadi dua faktor ini yang asing sangat soroti ya. Yang pertama adalah kestabilan politik, yang kedua adalah kestabilan ekonomi. Kalau sebuah negara ya contohlah Indonesia, kemarin kan politik kita masih stabil guys ya, sebelum adanya rapat dadakan di DPR yang terkait dengan RUU Pilkada, yaitu masih stabil guys, politik kita masih stabil. Nah, dengan kondisi ekonomi yang stabil, teman-teman bisa lihat kemarin ya guys ya, kemarin IHSG-nya naik all time high, saham-saham big banks diakumulasi besar, diborong oleh investor asing. Itu kan investor asing optimis dengan IHSG sehingga mereka mau memborong saham-saham di IHSG, terutama untuk saham big caps yang memiliki likuiditas yang tinggi ya guys ya, karena dana asing itu kan besar, jadi mereka membutuhkan likuiditas yang tinggi. Nah, tapi berbeda halnya ketika terjadi instabilitas politik atau ketidakstabilan politik dan juga ekonomi. Nah, dua faktor ini yang bisa menyebabkan investor asing itu bisa outflow lagi dari IHSG. Tapi dari pergerakan IHSG dan juga beberapa beberapa indikator ya guys ya, saya melihat memang ini hanya akan menjadi normal correction saja, seperti yang terjadi di saham BBRI pada beberapa waktu sebelumnya ya, sebelum all time high itu juga sempat terjadi penurunan ya guys ya, dan retest lagi di support MA 150-nya seperti itu. Jadi ya saya rasa sih ini hanya koreksi sementara aja, teman-teman tidak perlu panik. Yang terpenting adalah sebentar lagi ada big event, yaitu pemangkasan suku bunga, dan teman-teman di sini diuji ya guys ya, strateginya apakah benar-benar bagus, apakah memang masih punya cash untuk memborong saham bagus di harga murah, seperti itu. Kembali lagi guys ya, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.